Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sampai pada akhir Ramadan. Bahkan beberapa hari lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Tak terasa bagi kita sudah berpuasa dari sejak awal tanggal 1 sampai menjelang akhir Ramadan. Kenapa tak terasa? Karena kita menjalaninya dengan sukacita, dengan senang hati. Tapi ada satu pertanyaan yang patut kita cek lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita tahu jawabannya atau tidak. Pertanyaan tersebut adalah, untuk apa kita berpuasa? Apa tujuannya kita berpuasa? Jangan-jangan kita puasa dari awal sampai akhir, kita tidak paham. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita berpuasa seperti dalam akhir ayat tadi adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, kita harus tahu apa ciri-ciri orang yang bertakwa. Ibarat kita mencari alamat, kita mencari rumah, kita sudah tahu rumahnya di mana, tetapi kita harus tahu ciri-ciri rumahnya seperti apa agar tidak salah. Maka kita pun harus tahu ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa, lalu mengecek ke dalam diri kita sendiri apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, ciri yang pertama berdasarkan surat Ali Imran 134 adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya di saat lapang maupun di saat sempit. Orang ketika berinfak di saat lapang rezeki, rezekinya diluaskan oleh Allah, mungkin di awal bulan atau pas ada THR, ketika mau berinfak mungkin dia ringan. Tetapi bagaimana dengan ketika kondisi kita sedang sempit, rezekinya mungkin tidak seperti biasanya, sedang diuji oleh Allah, apakah kita tetap berinfak atau tidak? Di situ letak ujiannya. Maka sebagai orang yang bertakwa, harusnya kita tetap berinfak, entah di saat lapang rezeki maupun di saat sempit rezeki, tapi tentu dengan perhitungan-perhitungan. Yang jelas, berinfak adalah satu amalan yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Satu kali infak dilipat gandakan sampai pada 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Maka itu adalah tanda orang yang bertakwa yang pertama. Lalu dilanjutkan dalam ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha artinya menahan amarah, menahan marah. Ketika kita dizalimi oleh orang lain, ketika kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, mungkin dihina orang lain, hal pertama yang kita lakukan adalah menahan marah. Karena ketika kita marah, banyak hal yang bukan menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah-masalah baru. Ibarat api ketemu dengan api, maka semuanya akan jadi terbakar. Maka ketika kita mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, tidak baik dari orang lain, maka yang pertama kita lakukan adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Puasa ini adalah melatih kita agar bisa menahan marah. Lalu tanda yang ketiga, setelah kita bisa menahan marah adalah wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Orang mungkin telah melakukan kesalahan kepada kita, kesalahan besar ataupun kesalahan kecil, dan kita merasa sakit hati. Setelah kita bisa menahan marah, amalan yang kedua yang paling luar biasa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan itu seperti kita menulis kesalahan di kertas. Kita salah tulis di kertas, kemudian kita hapus pakai tip X. Mungkin memang bekas tip X-nya masih ada, tapi tulisannya sudah hilang. Terkadang memaafkan itu butuh proses. Kita sudah bisa memaafkan, tetapi di dalam hati kita masih ada ganjalan. Masih ada sesuatu yang belum tuntas di dalam hati kita. Seperti bekas tip X yang ada di kertas tadi. Maka cara agar bekas itu hilang adalah menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru yang masih bersih.
Kita melupakan kesalahan orang lain dan kita menjalin lagi silaturahmi dengan orang lain tersebut, memaafkannya agar kita betul-betul ringan dalam menjalani kehidupan. Lalu ciri yang selanjutnya sebagai orang yang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ketika ada orang yang menzalimi kita, berbuat tidak baik pada kita, setelah kita menahan marah, kemudian kita memaafkannya, yang paling baik, yang paling tinggi derajatnya adalah yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas tidak baik dengan kebaikan. Ini adalah sikap yang paling luar biasa. Ketika kita dijahati oleh orang lain, kita membalasnya dengan senyum, kita membalasnya dengan perilakuan yang baik. Orang sering mengatakan, jadilah kamu seperti pohon mangga. Pohon mangga itu dilempar batu, dia balas dengan lemparan mangga. Maka kita harus bisa betul-betul menahan hati kita tidak marah, memaafkannya, baru kemudian membalasnya dengan perbuatan yang lebih baik, karena itu adalah ciri orang yang bertakwa. Maka Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Satu, orang yang mampu berinfak di saat lapang maupun sempit. Dua, bisa menahan amarah. Yang ketiga, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.